Kayak ini kontur dia itu gunanya kayak ini kontur tool dia kayak outline tapi dia agak bisa diatur ketebalannya juga. Kalau dirasa tebal kita bisa kurangin pakai angka di sini. Ini outline-nya outside, ini boleh juga di dalam. Ini dia terlalu besar, boleh di dalam. Kebanyakan kita pakai untuk outside sih ini kontur. Nah ini kontur ini nih ngeblend kayak gitu. Ya kalau misalnya ada mau bentuk yang mau dibuat terus daripada dibikin satu-satu, aduh. Iya iya. Tunggu teman-teman. Masalah tools ya harus kita harus tahu sih penggunaannya biar pas apa pas kepake juga nggak bingung. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanya sambil jalan saja, Rahman. Oke, bagi yang mau bertanya sambil jalan, silakan ditulis di kolom komentar atau di chat. Nanti narasumber atau Kak Abu akan menjawab dan menjelaskan tentang apa yang masih belum dipahami dari jalannya perkuliahan sampai saat ini. Silakan teman-teman. Kenapa ini, Rahman? Jaringannya ya? Kayaknya. Korelnya. Oke, kalau teman-teman yang mau bertanya masalah tools atau ada mungkin yang sudah biasa mendesain, terus ada contoh-contoh kasusnya, mungkin kita bisa diskusikan juga sekalian. Kalau saya post begini, Raman, tampilannya bagaimana? Ini tampilannya putih. Oke. Ya, jadi kalau misalnya buka aplikasi desain, biasanya teman sambil online ya, itu juga sebenarnya bikin lambat jalan prosesor sebenarnya sih. Ada yang bertanya di chat mungkin? Masih kosong. Astaga.
Belum ada ya. Maaf teman-teman. Bentar. Oke. Nah, ini ada. Kalau untuk penawaran selain warna, ada yang di color palette gimana itu? Kalau untuk pewarnaan selain warna yang ada di color palette gimana? Oke, bentar. Kalau misalnya sebenarnya ada kayak clone itu kayak misalnya kita kalau misalnya ambil gambar mau contoh warnanya, selain ada di palet, kita ambil gambar yang mau dicontoh, terus kayak kita copy kode warnanya, nanti kayak dipaste. Itu di Corel boleh sih. Tuh, semoga mau. Oke, ada lagi teman-teman silahkan yang ingin ditanyakan selain ini. Mungkin bisa diberikan contoh membuat ini. Kak Abo, bagaimana cara salah satu contoh membuat poster yang sederhana barangkali supaya lebih ada yang dipahami sama teman-teman yang lain. Oke. Sebenarnya tadi semoga bisa semua juga. Bentar. Oke. Muncul Rahman. Muncul. Oke. Jadi kayak mohon maaf ya, ada biasa teknis. Nah, kayak itu sampai kayak apa tadi? Pertanyaannya yang warna ya? Yang warna. Nah, kalau misalnya tidak ada di color palette teman-teman boleh pakai ini color airdrop tool. Dia itu kayak klik saja, klik kiri, posisikan kemana. Misalkan ke sini, kita mau copy yang ini. Klik kiri lagi, terus klik kiri lagi. Dia kayak bakalan kayak nge-clone kayak begitu. Jadi misalkan kayak warna kulit, kayak gini, di clean, kayak gitu. Oke. Di sini tidak terlihat ininya Kak, atau gimana ya? Saya new share saja berarti di. Ya, di close saja dulu Kak, baru di share yang baru. Sekarang. Nah, ini muncul. Oke. Nah, berarti warna ulang ya, warna yang tadi. Kalau misalnya teman-teman ada lingkaran nih, terus mau diwarnain, terus misalnya warna yang mau tidak ada di palet sebelah kanan, ini sebelah kanan palet colornya ya teman-teman. Ya kalau teman-teman mau warna abu di palet, kalau warnanya itu teman-teman
choose warnanya, klik kiri. Itu warna lingkarannya kan. Nah, kalau klik kanan beda lagi kalau misalnya outline-nya yang mau diwarna. Kalau outline-nya yang mau diwarna itu pilih warnanya terus klik kanan. Jadi kalau objeknya klik kiri warnanya, kalau outline-nya klik kanan. Termasuk teman-teman kalau misalnya outline-nya mau dihilangkan kan ada di color palette tuh yang no color, tanda X putih. Itu bisa teman-teman. Misalkan ini mau objeknya saja ada warnanya, nggak mau outline-nya ada, berarti yang ini di klik kanan. Jadi dia kayak hilang outline-nya. Nggak hilang sih sebenarnya, dia cuma no color gitu. Nah, untuk ini poster kelas online hari ini sebenarnya termasuk sederhana. Termasuk sederhana ya. Minimize. Termasuk sederhana. Jadi komponen poster itu teman-teman sebenarnya di sini kayak ini ada foto, ada huruf juga. Ada foto, ada huruf. Sederhananya kalau di sini itu ada foto ya. Ada foto, ada yang ini itu kayak misalkan judulnya. Di sini juga ada logo, di sini yang ini semua, yang ini nih, ini itu isinya, di bawah ada sosmednya. Nah, nah yang pertama yang saya mau ajarkan ke teman-teman itu sebenarnya perihal background ya. Kita sebelumnya saya sampaikan kalau hari ini mending daripada misalnya kita buat baru, saya berpikirnya tadi kita ambil contoh kasus saja terus kita buat sehingga teman-teman pengaplikasiannya bisa langsung begitu. Jadi kayak ada before after-nya. Nah, misalkan kayak background ini, saya copy dulu. Untuk background ini sebenarnya teman-teman ini kayak dia terdiri dari dua file ini. Dia kayak ininya sebenarnya jadi tekstur. Yang sebelumnya itu teksturnya, kayak misalnya saya import, saya sediakan teksturnya, kayak begini. Jadi kalau misalnya teman-teman ada image yang mau dimasukkan itu ya, file, import, pilih foldernya, misalkan ini tadi, terus letakkan. Nah, kalau seperti ini kan mau dijadikan background kan dia putih ya, nggak nyatu. Cara mentaktisinya sebenarnya pakai tool transparan. Jadi kita bisa bikin dia transparan pakai ini. Di sini juga ada pilihannya sih. Ada uniform, ada fontaine. Kalau saya biasanya pakai uniform, transparan. Jadi dia kayak transparan keseluruhan. Cuma dia kan warna ada pinknya ya. Bagaimana ditaktisi biar misalnya warnanya masuk sama segala macam warna. Caranya tetap di transparan teman-teman. Terus kalau misalnya ada di ini nih normal, merge mode-nya, kita bisa pilih tekstur. Jadi yang sebelumnya normal, kita bisa dipilih dia jadi tekstur. Nah, kalau dia tekstur, mau ke semua warna, dia masuk sebenarnya, dia harusnya masuk sih. Karena dia benar-benar jadi tekstur, artinya dia kayak bakalan ngikutin background aslinya. Nah, kalau misalkan
Mungkin ada teman-teman bertanya, kok ini tadi lebar, terus kok masuk di sini ngikut ke background. Itu caranya, contoh kasusnya mungkin kayak saya bikin kotak kayak begini, teman-teman. Saya bikin kotak, background, misalnya anggap ya, kita misalnya bikin background awal nih. Ini pelet kita bikin background. Oh ya, teman-teman, kalau misalkan ini, kan ini kayak ruang kerja kita ya. Ruang kerjanya, misalkan mau kita kasih kotak, kan kebanyakan teman-teman itu kayak begini kan ya. Tidak sesuai biasanya. Padahal kalau teman-teman klik kiri 2 kali itu, dia otomatis ngikutin ukuran dan lain-lain. Jadi anggap aja kita mau ini ya, bikin background ini, misalkan mau bikin backgroundnya dulu, kita warna hijau misalkan. Hilangkan outline-nya. Hijau. Oh ya, kalau misalnya teman-teman juga warna kan ini tadi ya, klik kiri nih, klik kiri. Kalau misalnya mau warna, pilih warnanya, klik kiri. Teman-teman, kalau misalnya mau bikin gradasi, kalau ini kan poster yang sudah jadi, ini kan misalkan pakai gradasi ya, teman-teman juga bisa bikin gradasi sebenarnya. Ya caranya ya, teman-teman klik dulu background-nya, pilih interactive fill tool. Terus ada pilihannya lagi seperti tadi di atas sini. Ada uniform, warnanya itu keseluruhan. Ada juga fontaine. Fontaine tuh kayak apa? Kayak gini, gradasi dia. Nah, ini juga bisa diatur. Kalau misalnya kayak begini, teman-teman bisa tarik. Jadi gradasinya mau ditempatkan kemana juga bisa. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kalau misalnya teman Aduh. dia langsung ikut kayak gitu. Mau ke sini juga boleh. Mau pilih manual juga warnanya, boleh teman-teman. Ini boleh di sini di colornya. Kita ikutin ini aja. Nah, terus ini teman-teman, kan ukurannya ini beda ya. Ukuran tekstur, kita bilangnya tekstur aja ini. Ukuran tekstur sama background ini kan beda. Teman-teman bisa masukkan ini tuh ke sini. Caranya klik teksturnya, terus drag ke sini. Cuma dragnya bukan klik kiri, tapi kita klik kanan. Jadi dia kayak kayak sasaran tembak kayak gini. Klik, lepas, terus klik power clip inside. Jadi dia kayak langsung masuk kayak gitu. Ini juga bisa di setel, misalnya ini teksturnya agak kurang, mau ke kiri ke kanan, boleh pakai select power clip content. Jadi dia boleh ditarik tanpa keluar dari sini. Nah, kalau ini kan kayak teksturnya kayak agak masih tua ya, masih tua. Jadi teman-teman bisa tekstur lagi. Kayak di sini 50, teman-teman bisa tingkatkan transparansinya. Misalkan 80, kita 80, terus enter. Jadi dia kayak soft begitu. Kalau misalnya teksturnya mau dikasih kuat, ininya ya dikurangin transparansinya. Cuma karena kita mau main teks, teman-teman, artinya ini sih nanti bakalan mengganggu sih kalau background-nya lebih kuat dari teksnya, bakalan mengganggu. Jadi mending kita transparannya kita kasih tinggi, jadi biar dia kayak memang bayang-bayang kayak begitu. Nah, selanjutnya, kalau misalkan background-nya sudah ada, otomatis kita mulai ke kayak foto ini juga. Foto ini tuh teman-teman kayak tadi, kayak yang for dia kayak
Ada kotak begini awalnya. Terus kita klik kanan, drag ke dalam. Jadi dia bakalan mengikut bentuknya. Oke, oke, kita belajar ini dulu ya. Oke, bikin judul. Setelah teman-teman punya foto, terus posisinya sudah pas, teman-teman sudah bisa bikin judul kayak kelas online. Teman-teman sisa pilih fontnya. Saya sekarang suka font sudah banyak ya, teman-teman bisa download di Google juga banyak pilihannya. Mau pilih font apa, banyak sekali pilihannya. Saya kemarin kayak pakai ini deh. Misalkan kelas online. Kayak tadi, kalau misalnya dirasa renggang, mau dipadatkan sedikit boleh. Terus apabila jarak kami misalkan jarak apa di Bu Hari nah oh iya ini sih kalau saya pribadi sebenarnya kalau teman-teman mau bikin judul terus dia kayak semacam ini, dia kayak kelas kayak begini, kelas online Apila Jara, dia kan kayak dua suku kata ya, ada kelas online-nya, terus ada kayak khususnya. Usahakan kasih beda fontnya sih. Kalau misalnya kalau sama kayak boleh, cuma tidak menarik. Kalau saya lebih sukanya pribadi, kalau misalnya dua suku kata, mending kasih dua jenis font, bisa dua warna juga kayak begini boleh. Nah, ini ada chat di ini Kak Bu. Bagaimana bentuk frame fotonya? nah yang diskusinya. Jika memang menjelaskan, mau ada yang mau ditanyakan, mending langsung ditanyakan via chat. Rahman bacakan saja, karena kayaknya saya tidak muncul chatnya deh di sini. Ini Kak, bagaimana bentuk frame fotonya katanya? Dari kotak tadi. Kak Afat yang tentang frame fotonya yang keren. Saya kemarin lihat ini sederhananya. Saya tracing aja ya, coba tracing. Biasanya susah sama sih. Saya mulai dari segitiga dulu, karena dia disudutkan nih. Mulai dari segitiga. Dia pakai ini Kak, pakai freehand tool. Boleh kayak begini. Terus kita bentuk pakai freehand tool ini. Dia kalau misalnya kita bikin segitiga kayak begini, dia bisa dibentuk lagi pakai ini. Saya biasanya pakai shape tool. Shape tool tuh misalnya kita titik, klik 2 kali, dia bisa berubah begini. Terus boleh pakai, kalau di shape tool ada ini, ada convert to curve. Jadi dari lurus kita boleh bengkokkan seperti ini. Sama, klik dulu. Sebenarnya klik tengahnya, convert to curve. Kayak gini. Ini juga. Kebanyakan.
Nah, kurang lebih kayak begini, Kak. Terus, kalau misalnya teman-teman sudah bikin nih frame-nya, ini kreativitas teman-teman aja sih sebenarnya yang mau bikin frame seperti apa. Saya kemarin kepikiran ini dia kayak text box kan ya, jadi kayak ini kan kayak kelas ruang kayak kelas diskusi kayak begitu, jadi interaksi banyak. Jadi saya lebih kayak mau coba pilih model frame-nya kayak text box kayak begitu. Nah, kalau misalnya sudah ada di sini teman-teman bisa ini drag lagi kayak tadi, klik dulu gambarnya, terus klik kanan, tarik ke frame-nya, lepas, terus power clip inside. Jadi dia kayak masuk begini. Nah, kalau misalnya kepotong kepalanya boleh pilih ini, select power clip content, pilih, teman-teman boleh tarik, boleh pakai keyboard juga yang tanda panah, yang up, left, right, down boleh. Lepas. Terus tadi di sini kan ada kayak putihnya ya. Nah, itu tuh teman-teman dari kontur. Jadi kalau misalnya teman-teman objek kayak gini, ada kontur. Kontur itu kayak ada kayak outline, cuma dia lebih agak tebal biasanya. Kayak seperti ini. Lebih tebal sekali, bisa teman-teman atur. Misalkan kayak begini. Terus pilih warna di sini. Kalau ini kan banyak warnanya ya. Kalau saya biasanya, kalau ini kan kalau kita kontur teman-teman ada objek terus kita kontur dia kan kayak satu kesatuan. Nah, caranya kalau mau dipisah dia bisa ke kontrol K kayaknya deh. Bentar, saya coba rubah workspace. Ya, lambat lagi dong. Oke. Nah, kayak tadi teman-teman tahu, misalnya ada objek, terus kita kontur ya. Terus outline-nya ini, yang hitamnya ini kan agak ribet biasanya kalau misalnya mau dirubah satu-satu warnanya, karena dia ada outline-nya ada di dalamnya juga. Saya biasanya pisah di ungroup. Caranya itu ya klik, terus arrange, untuk break contour group apart, atau control K boleh. Nah, kalau misalnya dia udah di ungroup, dia kayak bisa kayak gini. Jadi dia terpisah, pilih warnanya satu kali doang warnanya kalau di sini. Bisa, terus kan putihnya ini kan masih ada di luar ya. Teman-teman boleh shape tool, ikutin teksturnya. Tinggal ditarik, ngikutin fotonya. Oke, kurang lebih seperti inilah. Nah, kayak logo teman-teman. Kalau lembaga biasanya harus disiapkan dulu sih. Kayak diimport aja. Saya kayaknya sudah siapkan tadi deh. Nah, kayak diimport, ada logonya, import, tinggal masukkan, rubah ukurannya seperti ini, tinggal di simpan di posisi yang pas. Oke.
Oke, selesai. Nah, kalau ini, terus kalau di sini kan mau dibikin seperti kelas online ini ya. Ini kan basicnya kotak ya teman-teman. Teman-teman boleh pakai yang tadi, rectangle tool-nya. Boleh disesuaikan. Cara gampangnya sebenarnya kasih ke tengah, teman-teman bisa blok semua ini. 2 objek, bisa teman-teman sip, boleh teman-teman kayak blok semua, terus C. C itu biasanya rata tengah, E itu rata atas bawah. Jadi biar ke tengah. Nah, kalau kotak ini kan seperti ini. Kita kasih warna dulu, misalkan putih. Enggak, abu aja, coba. Nah, ini kan, oh iya, kalau kayak Corel itu kan misalnya kita mau misalkan font huruf kelas online tadi kan kita duluan bikin ya. Ini ini belakangan, artinya ini posisinya tuh berada di atas. Jadi fontnya ketutup. Caranya sebenarnya boleh teman-teman klik fontnya, klik kanan, order, terus to front of page. Jadi dia kayak maju kayak gitu teman-teman. Nah, ini kita kasih warna hijau. Ini putih. Kayak ini ada pertanyaan lain, bagaimana caranya kalau logonya dalam bentuk JPEG mau diubah ke PNG? PNG. Kalau JPEG, bentar, ada caranya. Saya selesaikan ini dulu ya. Oke. Nah, kayak ini, misalnya ini kan basic kotak. Jadi kayak hurufnya di dalam kotak. Kayak ini kan siku-siku ya. Terus kalau misalnya kita mau bikin kayak agak halus kayak gini gimana, itu sebenarnya boleh teman-teman. Boleh pakai ini lagi nih, shift tool. Kalau misalnya klik box-nya dulu, kotaknya dulu, shift tool, terus klik shift tool, langsung berubah tampilannya. Ini tinggal ditarik, klik kiri ya, tarik. Terus boleh selera teman-teman. Logo, terus gimana tanya logo JPEG. Mau dibikin PNG. Logo JPEG ke PNG. Agak susah sih sebenarnya. Kalau misalnya JPEG ke PNG, dia berarti harus di tracing dulu. Tracing tuh kayak digambar ulang. Terus di save as PNG kayak gitu. Boleh juga teman-teman sebenarnya kayak ini. Ini kan basicnya. Tapi ini sudah PNG. Teman-teman juga bisa via Photoshop sebenarnya hapus background-nya. Terus terus dirubah PNG. Cuma kalau saya sih biasanya kalau JPEG, logonya di JPEG, ya kali ini ya di trace ulang, terus jadi PNG. Agak sulit sih man kalau misalnya JPEG ke PNG, harus karena dia kan kayak sudah jadi JPEG kan, kayak JPEG tuh kayak jadi dia sudah kayak hasil akhir begitu man. Jadi kalau misalnya mau dirubah PNG, dia perlu melompat ke proses sebelumnya, berarti kayak ya caranya kita tracing. Cuma bisa juga sebenarnya cara gampangnya, kayak tunggu saya import ya, kayak tadi. Ini kan PNG, cuma kita anggap dia JPEG kayak gini. Kita anggap kita bikin jadi JPEG. Nah, kayak gini. Kayak ini kan JPEG ya. Mungkin maksud teman-teman kayak begini nih.
Terus ini mau dibikin PNG. Caranya, bahkan ini sebenarnya tidak dibikin PNG, malah dibikin jadi vektor malah. Boleh pakai trace bitmap. Jadi teman-teman klik ini trace bitmap, outline trace, saya biasa pakai ini. Terus detail logo. Simsalabim. Nah, tinggal diangkat. Dia jadi begini. Kalau di trace bitmap tuh dia kayak jadi vektor begitu. Malah dia lebih bagus lagi, bisa dirubah warnanya dari JPEG tadi. Oke. Oh iya. Nah, Ini Kak Onamolu menambahkan katanya kalau mau ubah ke JPEG ke PNG itu klik aja JPEG terus pilih trace bitmap kayak tadi ya. Kompres sendiri. Terima kasih Kak Onamolu. Jadi kalau trace bitmap tuh kayak cara gampang sih, kayak misalnya teman-teman kayak ini nih, kayak kita butuh icon kayak begini nih. Kita cari di Google atau di manapun teman-teman biasa cari icon. Ketemunya biasa emang JPEG. Teman-teman download yang ketemunya ya trace bitmap aja. Pilih detail logo. Ya, dong. Ada lagi. Nah, sisanya ya bikin ini sama kayak tadi, teman-teman. Ya, font dibikin kotaknya juga sama seperti tadi. Nah, kalau misalnya mau dimiringkan begini, kayak tadi, di blok dulu ya semua file yang mau dimiringkan. Misalkan mau dikasih miring ke kanan kayak gini. Blok saja semua. Klik lagi setelah di blok, klik lagi, terus tinggal mainkan ini nih, up to up nih. Dia miring ke atas. Basically semua sama sih seperti yang tadi. Nah, sisanya ya sama. Kalau misalnya ini kan mau bikin ininya nih. Ini agak ribet sih karena ini pakai vektor ya. Cuma kalau misalnya mau simpelnya, yang simpelnya sebenarnya boleh pakai ini. Pakai freehand tool, kan dia mega segitiga. Bikin aja kayak begini. Sederhananya seperti itu. Ya, garis besarnya seperti itu sih, Man. Tinggal main teks. Tadi kan sudah semua ya. Oh ya, ini.
Nah, boleh pakai shadow sebenarnya. Cuma karena saya lihatnya basicnya ini kayak main-main kayak vektor begitu, jadi saya nggak pakai shadow. Ini tuh bisa teman-teman akalin. Kalau misalnya kayak gini kan agak polos. Ini di copy, agak miring jadi kayak agak shadow. Terus pilih warna yang sepadan. Kayak ini kan kayak banyak hijau ya. Pilih warna yang sama. Jadi kayak ini nih, sama. Jadi hijaunya kita pilih. Jadi yang kita pilih warnanya tuh yang sudah ada begitu. Jadi dia kayak apa ya? Nggak terlalu banyak warna. Nah, kayak ini. Kayak ini nih, kayak begini nih. Sudah kayak gini. Misalkan putihnya yang mau kasih ke atas ya, klik yang putih, klik kanan, order to front of page. Udah di atas dia. Nah, sederhananya seperti itu sih. Kita mungkin selanjutnya praktiknya sambil tanya teman-teman saja, Man. Karena kalau sisanya kan selera sebenarnya. Kita tanya teman-teman saja apa yang mau ditanyakan, terus kita langsung praktek contoh kasusnya. Okay. Intinya sederhananya seperti itu sih teman-teman. Intinya basic poster itu ya paling tidak kalau misalnya mau menarik ada foto ya seperti teman-teman lihat kayak misalnya ini nih judul atau nama kegiatannya itu harus lebih besar, harus lebih menonjol, harus lebih fontnya harus lebih keren ketimbang isinya ini nih. Karena kalau misalnya font isinya lebih bagus daripada judulnya, ya orang duluan lihat isinya. Poster kan mainannya sebenarnya bagaimana supaya dia ketika dipasang, ditempel, atau diupload, misalkan di sosial media, orang langsung lihat judulnya sebenarnya. Karena kalau misalnya orang sudah lihat judulnya, biasanya penasaran sama isinya. Seperti itu. Kita buka sesi tanya aja langsung, Mbak Aman. Biar langsung ya, teman-teman. jawab contoh kasus. Oke, cukup jelas saya kira. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan. Sambil jalan kita sambil praktek, sambil ditanyakan apa yang mungkin belum dipahami dari sejak praktek tadi sampai sekarang ini. Ada. Saya kira nggak ada lagi ya. Sampai di ini belum ada yang masuk di grup chat. Atau kalau ribet Nah, ini chat, ada pertanyaan katanya nih. Bagaimana cara memasukkan foto di Corel Draw? Foto di Corel Draw. Oke. Saya mau masukkan foto, logo sama sih teman-teman. Ya masuk seperti tadi kayak file, import, terus pilih. Misalnya kayak foto ini. Tinggal diklik, masuk. Kayak gitu. Saya sama sih, kalau misalnya mau masukkan apapun ya, objek misalkan ke Corel Draw lewat jalur import. Jadi dia kayak penjaganya begitu. Bisa sih juga sebenarnya teman-teman buka foldernya terus drag langsung ke aplikasinya juga bisa. Cuma kalau saya mending pakai ini aja sih, import. Lebih enak sama lebih lebih teratur biasanya.
Oke. Ada lagi. Ini sampai sekarang belum ada, nanti kita ini. Oh ya, misalkan ini nih. Salam dari Galopo. Nah, misalkan kalau posternya sudah jadi ya, kurang lebih kita otak-atik seperti tadi. Terus kalau misalnya mau dibuat JPEG bagaimana ya? Kita ekspor namanya. Kayak misalnya teman-teman boleh save, boleh. Cuma kalau misalnya mau di JPEG itu biasanya kita ekspor. Ya kayak file, ada ekspor atau Ctrl E juga bisa. Teman-teman pilih tempat penyimpanannya. Misalkan poster namanya di sini. Ini save as type-nya dia jenis type-nya mau dibikin apa? Ada PDF, boleh PDF, JPEG juga boleh, PNG juga boleh. Misalnya kita JPEG. Biasanya dia ada pilihan lagi. Ini terkait masalah resolusi sih biasanya. Custom bisa, saya biasa pakai high quality JPEG. Terus oke. Nah, dia sudah ada di file teman-teman, dia sudah jadi JPEG. Oke. Kak, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Jihan Jalilah. Bagaimana bikin vektor? Katanya bagaimana cara membuat vektor? Basicnya sebenarnya vektor apa dulu ini? Kalau misalnya tipe yang kayak tadi, kayak ini sebenarnya ya, kayak kotak ini, font ini sebenarnya sudah masuk jenis vektor sebenarnya. Jadi kenapa ya? Misalnya kita teman-teman zoom berapa kali pun dia bakalan tidak pecah. Beda sama kalau misalnya gambar, ini kan pecah nih. Kecuali kalau misalnya kayak tadi sebenarnya pakai kayak ini kan basicnya, atau ini aja logo deh. Kayak import. Coba. Oh iya, ini di Corel teman-teman bisa bikin page ya. Bisa banyak page. Ini kayak misalnya teman-teman kayak mau bikin majalah atau buku bisa juga sih sebenarnya pakai page-nya. Jadi pas di PDF nanti banyak page-nya kayak majalah modelnya. Nah, kalau maksud teman kayak begini, tadi apa man? Bikin vektor. Vektor. Kalau maksudnya teman kayak begini jadi ini kan PNG ya, raster. Kayak pakai ini yang tadi, trace bitmap. Dia jadi vektor dan ini sudah bisa dirubah warnanya ini. Kalau ini kan tidak bisa dirubah, terus dia kelihatan kan ini pecah. Kalau ini sudah jadi vektor, dia tidak pecah. Begitu. Oh iya. Kak, ada pertanyaan lagi nih, ada beberapa pertanyaan dari Kak Hafsa. Kenapa ya katanya aplikasi Corelnya kayak tidak aktif fitur-fiturnya, misalnya buram semua gitu. Kalau mau buka no dokumen itu tidak berfungsi ya. Itu masalah teknisnya kayak gimana Kak di Corelnya? Dokumen tidak aktif fitur-fiturnya, buram semua ya. Kayaknya itu enggak ini Kak, tidak terlisensi kayak begitu, atau trialnya biasanya habis. Oh iya. Begitu ya maksudnya? Iya.
Kayak Corel tuh kan kayak kita download di Corel langsung, biasanya dia kan trialnya cuma 1 bulan. Kecuali kita kasih masuk kode, page-nya bisa pakai lama. Biasanya kalau trialnya habis, fitur-fiturnya memang tidak bisa terpakai. Jadi dia tuh kayak hitam semua. Mungkin maksudnya itu kali ya. Oke, gitu Kak. Terus ini Kak, biasanya kalau ekspor file kan ada pilihan modenya ya, ada RGB atau Hah? CMYK. Nah, Ya, perbedaan keduanya itu apa ya? basicnya beda sebenarnya. Kalau saya pribadi selalu pakai RGB karena lebih seperti yang di awal saya tadi bilang. Kalau RGB lebih apa? Mau di HP juga lebih enak dilihatnya. Kalau CMYK lebih banyak pilihan warnanya sebenarnya. Cuma kayak begitu. Kayak HP sama HP yang satu biasanya sensor warnanya beda. Jadi bisa saja di HP ku bagus kelihatannya, di HP-nya Rahman agak terang atau bagaimana. Bisa juga berubah warnanya. Kalau pakai CMYK, karena dia kan basicnya lebih banyak pilihan warnanya. Kalau RGB kan tidak. RGB kan kayak itu red, Black, sedikit. Nah, green ya, gray, blue. green, blue. Red, green, blue. Kalau HM-nya kan lebih banyak lagi dia. Cyan, magenta, yellow. Ada lagi teman-teman. Oke, saya kira nggak ada lagi Kak yang masuk sejauh ini. Intinya kalau desain poster sebenarnya kalau saya pribadi banyak kendala yang banyak-banyak teman hadapi sebenarnya ya biasanya langsung buka Corel tuh tidak pakai persiapan. Maksud saya persiapan, teman-teman biasanya tidak mulai dari memikirkan saya mau bikin poster yang seperti apa, warnanya saya mau pakai apa. Harusnya diperkirakan sih, misalkan itu harus dipikirkan sebelum buka aplikasi Corelnya, karena kalau misalnya kita tanpa tanpa perencanaan buka Corel, Corel kan warna putih ya. Oh, halo. Kedengaran Kak, Bu?